Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ananda Hayni Rahma. Di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku tentang kehamilan pertama aku di tahun 2021 ini. Jadi aku mau sharing tanda-tanda awal kehamilan yang kita sendiri jarang menyadari. Karena waktu awal hamil itu aku juga masih kayak bingung gitu, ini tuh hamil atau bukan ya, karena tanda-tandanya tuh nggak seperti orang hamil. Jadi untuk moms yang mau tahu tanda-tanda awal kehamilan yang kita jarang sadari, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Oke ya, jadi sebelumnya aku juga mau cerita nih. Kalau misalkan aku itu dari zaman gadis itu suka nyatet jadwal menstruasi aku. Jadi sebelum menikah tuh aku udah punya catatan harian menstruasi setiap bulannya tuh di tanggal berapa gitu, berapa lama durasinya. Dan interval aku ini rata-rata 28 sampai 29 harian lah gitu. Jadi jarang banget aku menstruasi itu lebih dari 30 harian lebih gitu. Jarang banget. Rata-rata tuh 28 hari. Nah, ini contoh kalender menstruasinya. Jadi waktu Desember 2020 aku itu hari pertama haid terakhirnya itu di tanggal 6 Desember ya teman-teman. Tanggal 6 Desember. Harusnya di tahun 2021 awal di Januari aku ini menstruasinya di tanggal 3. Sebelumnya itu waktu akhir Desember aku itu kan pergi ke Batam nih, ke rumah mertua, terus kita jalan-jalan gitu di sana kan. Terus pulang dari sana awal Januari apa bener-bener akhir Desember gitu aku lupa. Kita pulang ke Karimun lagi. Terus aku tuh nunggu jadwal menstruasi kan. Badan aku tuh yang aku rasakan nih di tanda-tanda awal kehamilan itu mudah lelah. Aku pikir itu lelahnya karena aku baru pulang dari Batam ya. Jadi benar-benar tuh badan tuh kayak nyari-nyari linu-linu gitu. Terus kayak baru kerja dikit udah capek. Sampai aku bilang kan ke suami, aku kayak nggak enak badan. Baru nyuci piring aja tuh udah capek gitu, kayak masuk angin. Terus perutnya kembung. Terus sakit kepala. Waktu itu bener-bener kayak sakit badan aja gitu, kayak masuk angin. Terus aku kan biasanya kan seperti tadi jadwal menstruasi tanggal 3 Januari kan harusnya jadwal menstruasi selanjutnya. Cuman karena waktu Desember aku ini sudah membicarakan gitu kan, sudah mengharapkan adanya kehamilan di awal tahun. Jadi waktu sebelum jadwal menstruasi datang tuh aku tuh udah agak berharap juga gitu kalau misalkan di bulan Januari ini tuh aku hamil. Kayak kok apa ini hamil gitu ya, maksudnya tuh badan aku jadi nggak enak badan gitu, terus jadi pusing-pusing, jadi cepet capek, apa ini tanda-tanda hamil gitu. Waktu itu sempat udah baper juga, terus nanya-nanya ke temen kan, kalau kamu gimana sih ciri-ciri atau tanda-tanda pas hamilnya gitu. Cuman temen tuh rata-rata sih pada ngomong ada mual muntahnya, sedangkan aku kan nggak ada nih, cuman kayak kecapean aja. Oh ya, sama ini sering buang air kecil. Aku tuh jadi agak-agak kok jadi sering cepet pengen pipis gitu, pengen buang air kecil. Apa mungkin karena minum banyak gitu kan. Waktu itu belum kepikiran ke hamil gitu, masih baper-baper aja gitu, kayak masih jangan-jangan aku hamil nih gitu. Cuman pas itu tuh udah ngelewatin tanggal 3 belum mens, tanggal 4 belum mens, itu tuh udah ngomong gitu ke suami kan, apa aku hamil ya gitu. Soalnya aku tuh tumben banget, jarang banget gitu telat mens gitu. Biasanya kan tepat waktu ya, selalu tepat waktu. Terus kata suami ya kalau hamil alhamdulillah gitu kan, kalau misalkan enggak pun jangan berkecil hati gitu, kita bisa usaha lagi gitu kan. Cuman nggak tahu ya, waktu itu tuh rasanya tuh hati sensitif banget. Jadi dikit-dikit tuh kayak bawaan tuh sedih, nangis. Terus sampai suami juga ngomong kan, kamu kenapa sih nangis terus gitu kan. Pokoknya nggak tahu, aku juga ngomong nggak tahu nih, pengen sedih aja weh, kata aku teh. Sedih aja weh gitu. Terus sampai akhirnya aku ngerasain perut aku kram. Nah, pas aku ngerasain perut aku kram ini, itu tuh udah hopeless banget gitu, udah kayaknya tuh ini pasti mau mens gitu. Soalnya kan rasa perut kramnya itu kayak kita mau menstruasi kan. Tahu lah mungkin ya, kalau perempuan pasti tahu gitu.
rasanya tuh kayak gitu, sampai aku tuh nangis habis perut kram gitu. Bilang ke suami kan, ini kayaknya aku mau mens soalnya aku udah perutnya udah nggak enak. Nangis gitu kan, sedih kayak ya Allah nggak hamil nih kayaknya. Sampai akhirnya aku tuh minta beliin salon pas, karena nggak tahu itu tanda-tanda kehamilan kan, kirain kan PMS gitu, mau mens. Terus akhirnya aku tempelin lah si salon pas itu tuh di perut gitu. Mana tahu kan kalau itu tanda-tanda hamil gitu di perut gitu. Terus aku udah siap-siap nih pakai pembalut, takutnya kan menstruasi gitu kan. Nah setelah tanggal 5 kok belum mens juga gitu kan, udah pakai pembalut. Tanggal 6 juga belum. Terus akhirnya kita tuh berdua, ya udah kita coba aja beli test pack gitu kan. Terus kita ke apotek deh teman-teman. Pas ke apotek nanya kan ke mbaknya gitu, merek test pack apa yang bagus. Terus pas itu aku beli 2 macam, Prexi sama sensitif. Itu harganya tuh di bawah 30.000 dua-duanya. Kenapa kita beli dua macam, 2 merek gitu? Karena supaya lebih yakin aja gitu kan, kalau misalkan hasilnya sama tapi beda merek gitu kan, oh berarti ya memang hasilnya sama gitu. Kalau negatif ya nggak apa-apa negatif gitu dua-duanya. Kalau positif dua-duanya juga kan lebih meyakinkan gitu karena dia beda merek. Terus kan aku nanya juga nih ke teman, baiknya aku test pack itu nunggu telat berapa hari ya? Soalnya kan waktu itu baru 3 harian lah gitu aku telat kan, tanggal 5, tanggal 6, 3 atau 4 hari gitu. Terus teman aku bilang sebenarnya sih waktu dulu enggak, temen aku namanya Wilda, cuma dipanggilnya Nda tuh telat 5 hari aja udah nyobain test pack dan positif, cuman memang garisnya masih samar katanya gitu. Terus apa seminggu aja ya biar bener-bener yakin gitu kan, jarang banget kan telat 1 minggu menstruasi gitu. Ya udahlah 1 minggu waktu itu, tunggu 1 minggu aja. Terus kata suami kan, kalau test pack kasih tahu ya, maksudnya tuh kalau mau test pack kasih tahu gitu. Tapi waktu itu karena bener-bener nggak sabar, jadi sebelum 1 minggu baru telat 5 hari tuh aku udah kayak pengen langsung test pack gitu. Di tanggal 8 Januari setelah 5 hari telat, itu tuh jam 4 aku tuh udah susah tidur gitu kan. Jam 4 sebelum sholat subuh tuh aku tuh udah buru-buru gitu, suami masih tidur, buru-buru ke WC. Yang pertama, test pack pertama itu aku pakai yang Prexi dulu. Test pack urin pertama ya teman-teman, karena urin pertama itu kan lebih disarankan gitu. Urin pertama di hari pertama pagi-pagi biasanya kan. Aku tuh udah deg-degan bawa test packnya kan, terus nggak tahu juga tuh pakainya gimana, makanya baca dulu gitu cara pakai test pack tuh kayak gimana. Terus udah deg-degan banget, pas dites ternyata hasilnya itu ada 2 garis merahnya positif kan kalau aku baca tuh. Cuman memang garis yang satunya itu masih agak samar, mungkin karena ini hamil muda ya atau hamil awal, jadi HCG-nya itu belum tinggi mungkin. HCG atau HGC ya, nanti saya coba lihat dulu, takutnya salah. Nah terus tuh ya Allah itu kayaknya hamil gitu ya, cuman masih agak nggak yakin karena garisnya itu masih samar kan, yang sebelah belum bener-bener sama gitu dua-duanya. Terus akhirnya pas abis sholat subuh aku bilang ke suami kan, kayaknya aku hamil deh. Terus kata suami, ya alhamdulillah kalau hamil, tapi ini baru coba yang satu test pack itu masih agak samar kata. Terus ya udah kata suami, tunggu aja sampai bener-bener telat 1 minggu, berarti kan 2 hari lagi kan. Cuman karena bener-bener tuh namanya juga manusia ya nggak sabar gitu kan, akhirnya aku test pack lagi sensitif, pakai yang sensitif besokan harinya, sama tuh pagi-pagi subuh gitu. Dan yang sensitif ini tuh lebih jelas gitu, lebih sama warna garisnya tuh, dua-duanya tuh sama, nggak kayak yang pas kemarin Prexi. Alhamdulillah gitu, ternyata aku hamil teman-teman. Alhamdulillah bener-bener ya Allah gitu, doa di akhir tahun kemarin tuh dijabah sama Allah di awal tahun, pengen hamil gitu. Alhamdulillah banget, udah deh seneng banget. Nah setelah test pack itu tuh belum berakhir ya teman-teman. Setelah test pack tuh biar kita meyakinkan diri lagi, akhirnya kita periksa ke bidan. Nah ini buat teman-teman juga yang udah test packnya positif misalkan, alhamdulillah, lebih baik langsung periksa gitu, lebih memastikan lagi ke bidan dan atau ke dokter spesialis kandungan gitu, biar yakin lagi kan kalau misalkan kita hamil atau enggak.
Di bidan pun setelah saya cerita test pack positif, kan ditanya HPHT-nya atau hari pertama haid terakhirnya itu kapan. Berguna banget kan jadinya catatan harian menstruasi itu tuh. HPHT-nya itu 6 Desember. Jadi pas itu tuh, oh berarti usia kehamilannya sekitar 5 mingguan pas itu. Dan dikasih buku KIA juga sama bu bidannya. Cuman bu bidan nggak langsung bilang kalau saya itu hamil, karena memang harus diperiksakan lagi ke dokter spesialis kandungan dengan cara USG supaya lebih jelasnya tuh bener nggak gitu ada kantong kehamilan. Kalau hamil awal kan biasanya tuh masih berupa kantong kehamilan ya, janinnya tuh belum terlalu terlihat gitu, kecuali dia USG transvaginal supaya dilihat itunya katanya bu bidan. Terus supaya dilihat juga posisi kantung kehamilannya ada di dalam rahim atau di luar rahim, karena yang bahaya itu kata bu bidan kalau misalkan ada terjadinya pembuahan tapi tidak di dalam rahim, itu bahaya banget buat ibu-ibu, buat perempuan gitu yang hamil di luar rahim. Karena kalau kita nggak sadar atau nggak tahu, itu rahim kita tuh bisa pecah karena perkembangan janinnya juga nggak akan bisa maksimal, nggak ada yang bisa bertahan kalau misalkan di luar rahim. Jadi sebaiknya setelah tes packnya positif itu langsung dicek ke bu bidan atau USG langsung ke dokter spesialis kandungan gitu teman-teman. Ya, jadi itulah moms tanda-tanda awal kehamilan yang jarang disadari. 11-12 mirip dengan seperti mau menstruasi atau PMS, itu mirip gak enak badan, mood swing, perut kram. Dan oh iya, gak semua ibu hamil itu ditandai dengan adanya bercak darah implantasi ya. Kalau nggak salah implantasi deh namanya. Jadi saya juga termasuk yang tidak ada tanda awal kehamilan bercak implantasi gitu, kayak bercak flek darah awal pembuahan gitu, nggak ada. Jadi benar-benar kalau untuk saya pribadi itu cenderung lebih kayak ke masuk angin dan juga mau menstruasi atau PMS gitu. Jadi buat moms yang memang telat menstruasinya dan ada gejala-gejala atau tanda-tanda seperti itu, bisa dicoba untuk tes pack juga ya moms, siapa tahu alhamdulillah rezekinya hamil ternyata. Jadi supaya lebih cepat lagi penanganannya. Oh ya moms, untuk video selanjutnya saya juga bakalan cerita ternyata awal kehamilan pertama saya ini juga nggak semulus yang dibayangkan. Banyak kekhawatiran saya di awal hamil ini. Salah satunya saat usia kandungan saya sekitar 6 minggu mau 7 minggu saya sempat ngeflek, dan saya akan sharing di video selanjutnya karena kalau di sini terlalu kepanjangan. Jadi buat moms yang pengen tahu ceritanya dan cara saya mengatasi setelah saya ada kejadian seperti itu, bisa ditonton video selanjutnya, di subscribe dulu tentunya channelnya. Terima kasih ya moms sudah tonton video ini. Semoga moms yang sedang mengidamkan buah hati segera diberikan test pack 2 garis positif di tahun ini. Dan semoga moms yang sedang berjuang hamil seperti saya sekarang, alhamdulillah udah mau 7 bulan nih sekarang deadline-nya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu saya di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.